Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ervina, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan konsep dasar pelatihan. Boleh di next. Di sini ada anggota kelompoknya yang itu ada saya sendiri Monika Nirwana Fitriani dengan NIM 17096240069. Dan saya Randi Kipriastiawan dengan NIM 17096241006. Boleh di next. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan yang pertama ada definisi pelatihan, tahapan pelatihan, dan program pelatihan. Next. Nah, untuk materi yang pertama, apa sih definisi konsep pelatihan dasar itu? Nah, konsep pelatihan dasar itu adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau seperti knowledge, skill, attitude, agar karyawan mampu melaksanakan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. Terus pelatihan ini berfokus pada kemampuan teknis maupun perilaku kerja yang dibutuhkan saat ini dalam jangka panjang atau jangka pendek. Nah, kalau menurut Gary Dessler, pelatihan ini adalah proses yang mengajarkan keterampilan dasar yang dibutuhkan karyawan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Boleh di next? Untuk tujuan pelatihan itu, yang pertama, ada meningkatkan pengetahuan atau knowledge enhancement. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman karyawan mengenai pekerjaan, prosedur, atau teknologi yang digunakan. Nah, tanpa pengetahuan yang memadai, karyawan akan lambat bekerja dan sering melakukan kesalahan. Nah, pelatihan ini memberikan informasi baru agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan organisasi. Nah, contohnya itu misalkan karyawan bank mengikuti pelatihan anti pencucian uang untuk memahami prosedur keamanan terbaru. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan atau skill development. Nah, di sini memberikan kemampuan teknis atau hard skill dan non-teknis seperti soft skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Misalkan keterampilan yang relevan akan meningkatkan produktivitas. Terus pelatihan ini akan membantu karyawan menguasai cara kerja yang benar dan cepat. Contohnya itu misalkan karyawan online shop dilatih menggunakan aplikasi CRM untuk membalas chat secara cepat. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan sikap dan perilaku kerja atau attitude improvement. Nah, di sini pelatihan ini membantu membentuk etika, disiplin, komunikasi, dan mindset positif. Terus juga perilaku kerja yang positif ini meningkatkan kerjasama, loyalitas, dan kualitas layanan. Contohnya itu, pelatihan layanan pelanggan membuat karyawan lebih ramah dan sabar. Boleh di next? Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang tahapan pelatihan dan program pelatihan. Nah, untuk tahapan pelatihan itu, menurut Gary Dessler itu dalam bukunya atau Human Resource Management, proses pelatihan yang efektif umumnya mengikuti model 5 langkah yang dikenal dalam pendekatan ED, yaitu Analysis, Design, Develop, Implement, sama Evaluate. Nah, untuk penerapan nyata tahapan pelatihan model ED itu langkah pertamanya adalah menentukan apakah pelatihan memang dibutuhkan. Ini melibatkan 3 level analisis. Yang pertama ada analisis organisasi, analisis tugas, analisis orang. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu dari model ED. Nah, untuk kasusnya itu sebuah perusahaan retail, misalnya Matahari atau Uniqlo, ingin menerapkan sistem kasir baru yang berbasis layar sentuh dan berintegrasi stok online untuk menggantikan mesin kasir lama. Nah, berikut ini bagian tim HR menerapkan tahapan pelatihan berdasarkan teori. Untuk tahap pertama itu analisis kebutuhan. Nah, masalah kasir lama sering salah input harga dan tidak bisa cetak stok cabang lain, menyebabkan antrian panjang. Untuk targetnya itu 100 orang staf di kasir di 10 cabang. Untuk kebutuhan, mereka butuh skill teknis mengoperasikan layar sentuh baru dan yang melayani pelanggan saat sistem downloading.
Dan untuk tahap kedua itu desain. Tujuannya itu untuk kasir mampu menyelesaikan satu transaksi di bawah 2 menit menggunakan sistem baru. Dan untuk metode itu menggunakan kombinasi e-learning atau video tutorial untuk teori dasar dan on the job. Dan training itu simulasi untuk praktik. Untuk materinya itu buku saku digital dan mesin simulasi atau dummy system. Untuk tahap ketiga ini pengembangan atau develop, tim HR bekerja sama dengan tim IT membuat video tutorial cara login, scan barang, dan proses transfer barang. Mereka melakukan uji coba ke 5 orang kasir senior atau validasi. Jika kasir senior bingung dengan tombol void, tim HR akan merevisi paduan agar lebih jelas. Dan untuk tahap keempatnya itu implementasi atau implement, pelatihan dijalankan secara bertahap atau batch. Senin pagi, kasir dikumpulkan sebelum toko buka, trainer mendemokan alat, lalu setiap kasir mencoba transaksi, simulasi didampingi mentor. Dan untuk tahap kelima ini evaluasi atau evaluate, level reaksi kasir mengisi kuesioner apakah trainernya menjelaskan dengan jelas. Terus level pembelajaran itu tes cepat atau quiz, tombol apa yang ditekan untuk membayar QRIS. Nah, untuk level perilakunya itu supervisor mengamati di lapangan selama 1 bulan pertama, apakah kasir masih gugup, apakah sering bertanya. Dan untuk level hasilnya itu cek data operasional, apakah antrian di kasir menjadi lebih cepat, apakah kesalahan input harga berkurang. Nah, untuk selanjutnya ada jenis program pelatihan. Nah, jenis program pelatihan atau types of training programs, buku-buku MSDM atau seperti Matrix Injection atau NOE mengelompokkan program pelatihan berdasarkan materi atau tujuannya. Berikut ada jenis-jenis program yang paling umum ditemukan dalam organisasi, yaitu ada orientasi atau onboarding atau orientasi training. Nah, untuk program wajib bagi karyawan baru itu tujuannya adalah memperkenalkan budaya perusahaan, struktur organisasi, kebijakan dasar, serta rekan kerja bagi karyawan baru dapat segera beradaptasi atau socialization. Nah, untuk pelatihan keterampilan teknis ini atau teknikal atau job skill training, program ini mengajarkan keterampilan spesifik yang diperlukan untuk melakukan kerjaan. Contohnya itu cara mengoperasikan mesin baru, menggunakan software CRM atau prosedur keselamatan kerja atau K3. Untuk pelatihan keterampilan lunak atau soft skill training itu berfokus pada interaksi antar manusia dan manajemen diri. Ini sangat krusial untuk kerja tim dan layanan pelanggan. Nah, contohnya itu komunikasi efektif, manajemen waktu pemecahan masalah atau problem solving, dan negosiasi. Nah, untuk pelatihan wajib dan kepatuhan atau compliance dan legal training itu program yang diharuskan oleh hukum atau peraturan industri untuk meminimalisir risiko hukum. Nah, contohnya itu pelatihan pencegahan pelecehan seksual, etika bisnis, keamanan data, dan keselamatan kerja. Nah, di sini ada contohnya, yaitu akan program pelatihan yang sering ditentukan di perusahaan besar di Indonesia maupun global. Nah, untuk ini orientasi atau onboarding, contoh nyatanya itu kayak Gojek atau Goto. Nah, untuk aktivitasnya itu karyawan baru tidak langsung kerja coding atau marketing. Mereka ikut sesi pengenalan budaya perusahaan untuk memahami nilai it's not about you atau salah satu value Gojek, cara menggunakan asuransi kesehatan kantor, dan tur kantor tujuan untuk kantor. Nah, untuk tujuannya ini agar karyawan merasa diterima dan paham aturan main perusahaan. Nah, untuk yang lain ini ada pelatihan teknis atau technical training. Nah, untuk contoh nyatanya itu ada Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Untuk aktivitasnya itu operator pabrik dilatih cara mengolah atau welding bagian pintu mobil dengan presisi milimeter menggunakan robot atau alat manual. Nah, untuk tujuannya ini agar produk mobil aman dan sesuai standar kualitas atau zero defect. Nah, untuk C ini ada pelatihan soft skill. Nah, contoh nyatanya ini ada di Bank BCA atau Front Dinner. Nah, untuk aktivitasnya ini, teller dan customer service dilatih cara tersenyum, active listening, atau mendengarkan keluhan nasabah tanpa memotong pembicaraan, dan cara menangani nasabah yang marah dengan tenang. Tujuannya ini kepuasan nasabah atau service excellence. Nah, untuk yang D ini ada pelatihan kepatuhan atau compliance. Nah, contoh nyatanya ini
perusahaan farmasi, misalnya tuh kayak Kalbe sama Farma. Untuk aktivitasnya ini seluruh sales obat atau medical representative itu wajib ikut pelatihan kode etik interaksi dengan dokter. Mereka diajarkan apa yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada dokter sebagai gratifikasi atau sesuai hukum KPK atau peraturan industri. Tujuannya ini mencegah perusahaan dituntut secara hukum atau kena sanksi. Tentunya ini pengembangan kepemimpinan atau manajemen development. Contoh nyatanya itu Universe Future Leaders Program atau WFLP. Aktivitasnya ini lulusan baru atau fresh graduate yang terpilih akan dirotasi ke divisi marketing, sales, dan supply chain ya selama 2-3 tahun. Mereka diberi mentor, direktur, dan diberi proyek nyata memimpin tim kecil. Tujuannya ini mencetak calon manajer masa depan dari dalam perusahaan atau session training. Nah, selanjutnya ada study case. Baik, selanjutnya ada study case. Teman-teman bisa baca sendiri aja. Boleh di next. Next lagi. Baik, di sini ada 3 pertanyaan study case. Mungkin nanti kelompoknya akan kita spin buat jawab pertanyaan study case ini. Boleh di next slide. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh taruh di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.